Shalom Aleihim semuanya. Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama belajar lebih dalam tentang iman dan kebenaran firman Elohim. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting. Siapa yang dicari oleh Elohim? Sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apa kriteria yang membuat hati Elohim berkenan? Yuk, siapkan hati dan mari kita gali firman Elohim bersama-sama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan pembahasan lainnya. Selamat menyaksikan. Elohim, yang adalah Elohim yang maha kuasa, tidak melihat penampilan luar atau keberhasilan manusia seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Sebaliknya, dia mencari orang-orang yang hati dan sikap tertentu yang menunjukkan kerinduan dan ketundukan kepadanya. Yang pertama, Elohim mencari mereka yang rendah hati dan tulus di hadapannya. Di dalam kitab Yesayahu 66 ayat 2 tertulis bahwa Elohim memperhatikan orang yang tertindas dan patah semangatnya serta yang gentar kepada firman-Nya. Ini menunjukkan bahwa Elohim tidak mencari kesombongan atau kebanggaan diri. Dia mencari mereka yang sadar akan kelemahan dan ketidakberdayaannya tanpa Elohim. Orang yang rendah hati tahu bahwa segala hal yang mereka miliki berasal dari Elohim, dan karena itu mereka hidup dalam rasa syukur dan penyerahan penuh. Dan yang kedua, dia mencari mereka yang haus akan kehadiran dan keberadaan Elohim. Di dalam Yeremia 29 ayat 13 menyatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Elohim rindu berhubungan dengan orang-orang yang memiliki hasrat sejati untuk mencari dia. Ini bukan sekedar mencari berkat atau jawaban doa, tetapi sebuah pencarian yang tulus untuk mengenal pribadinya dan melakukan kehendaknya. Dan yang ketiga, Elohim mencari orang-orang yang beriman seperti yang dijelaskan di dalam kitab Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Iman adalah dasar dari segala hubungan dengan Elohim. Orang yang beriman adalah mereka yang percaya pada janji-janjinya, meskipun keadaan sekitar mungkin tampak bertentangan. Mereka berjalan dengan keyakinan bahwa Elohim adalah pribadi yang setia, adil, dan penuh kasih. Kemudian yang keempat, bagaimana sebuah ketaatan kepada firman Elohim sangat berharga di matanya. Di dalam Yohanan 14 ayat 21, Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ketaatan adalah bukti nyata dari kasih dan iman seseorang kepada Elohim. Bukan sekedar mendengar firman-Nya, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, Elohim mencari mereka yang berhati murni. Di dalam Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Hati yang murni adalah hati yang bebas dari kepalsuan, niat jahat, dan dosa yang tersembunyi. Ini adalah hati yang sepenuhnya berfokus pada Elohim dan keinginan untuk hidup dalam kebenaran dan kesucian. Jadi, akhirnya, di mana Elohim mencari penyembah sejati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Seperti yang disebutkan di dalam Yohanan 4 ayat 23, penyembahan sejati bukanlah sekedar ritual atau tradisi agama, melainkan sebuah ekspresi cinta dan ketundukan yang keluar dari hati. Penyembah sejati datang ke hadapan Elohim dengan kejujuran, membawa seluruh diri mereka, baik kekuatan maupun kelemahan, dan mengakui kebesaran Elohim Yahweh di atas segalanya. Dengan semuanya ini, kita dapat melihat bahwa Elohim mencari mereka yang memiliki hati yang taat, tulus, penuh iman, dan lapar akan kehadiran Elohim. Siapapun yang menunjukkan kualitas-kualitas ini akan diperkenankan olehnya dan akan mengalami hubungan yang intim serta penuh dengan kasih karunia Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach.
Tetap di sini dalam pengajaran yang mendalam berikut ini. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan mendengarkan Davar Elohim yang saya beri judul yaitu Elohim Mekafes, atau Elohim itu mencari. Nah, kira-kira apa saudara yang dicari oleh Elohim? Dan siapa yang dicari oleh Elohim itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya catat di tempat ini saudara, untuk kita belajar tentang Elohim itu mencari siapa dan mencari dengan kriteria seperti apa, sehingga Elohim itu mencari. Elohim itu mekawes, mencari saudara. Yang pertama saudara, kita akan lihat next ya, perhatikan. Yang Elohim cari itu adalah orang yang sungguh-sungguh hatinya rindu kepada Abba Yahweh Elohim. Amin. Jadi orang yang memang benar-benar rindu. Karena orang mau datang sama Tuhan itu tujuannya macam-macam. Belum tentu setiap orang satu dengan yang lain itu sama. Sehingga orang mau datang ke Kehilat ini tujuannya macam-macam. Kalau yang sakit pengennya apa? Sembuh. Orang yang dalam pergumulan atau mungkin bangkrut pengennya apa? Selesai masalahnya. Orang yang miskin pengennya cepat. Jadi hal-hal yang seperti itu yang orang rindukan saudara. Saya masuk Kehilat, saya mau ibadah ketemu Bapak Yahweh itu macam-macam. Dan setiap orang pasti berbeda-beda saudara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang yang sungguh-sungguh hatinya rindu, benar-benar, jadi betul-betul rindu kepada Abba Yahweh Elohim. Saya sedang mentorin seseorang saudara dari Malaysia. Nah, saat saya mentori dia itu banyak hal keajaiban yang terjadi. Bahkan pernah sekali waktu bilang kepada saya begini, Pak, hari ini di dompet saya nggak ada uang sama sekali. Saya cuma bilang, besok Bapak Yahweh pasti sediakan, dompetnya terisi. Banyak hal yang keajaiban itu terjadi saudara. Jadi kadang kuasa perkataan iman itu bisa membawa dampak luar biasa, sehingga membawa terobosan yang dahsyat bagi orang yang memang benar rindu. Tetapi kalau orang yang pengen berjumpa Tuhan itu hanya sekedar untuk memuaskan dirinya, kalau dia pengennya saya sakit sembuh, begitu sembuh ya sudah selesai. Toh saya sudah mendapatkan kesembuhan. Saya beberapa waktu yang lalu mau naik altar saudara, pas ibadah Sabat. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, waktu saya ibadah Sabat, saya menyampaikan Davar Elohim itu begini: lakukan kebaikan itu jangan pernah tunda. Saudara, begitu saya mendapat itu baru naik altar, saya sudah teringat Ruach HaKodes bilang gini, pulang doain temenmu. Temen saya ini sakit, nggak bisa saudara, nggak bisa bangun saudara, gitu. Lu saya baru naik lu saudara. Begitu selesai ibadah saya bilang sama istri saya bilang gini, mah pulang taruh barang-barang, temenin saya doain. Akhirnya saya berangkat saudara. Waktu saya doain teman saya ini, dia memang tidur, gak bisa apa-apa saudara. Kemudian saya bilang begini, saya nggak tahu tadi saya naik mimbar pas ibadah, naik altar itu Tuhan gerakkan saya suruh doain kamu, mau nggak saya doain? Kemudian dibilang iya mas, mau mas gitu. Akhirnya saya doain. Begitu selesai saya berdoa, ayo duduk, nggak bisa. Duduk, saya bilang begitu saudara. Akhirnya dia bangun. Begitu sudah duduk, saya bilang begini, berdiri. Nggak bisa, kalau nggak dibantu orang nggak bisa. Jangankan berdiri, duduk aja nggak bisa. Berdiri. Karena saya yakin kalau Tuhan yang suruh pasti terjadi keajaiban saudara. Akhirnya dia pegangan kusen saudara. Tahu kusen ya, jendela itu. Ayo berdiri. Sudah berdiri, jalan, saya bilang begitu. Wah nggak bisa juga, saya jagain gitu. Akhirnya dia bisa jalan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah kadang orang rindu itu kalau saya memperoleh hanya kesembuhan saja.
Nah, benar nggak kita harus seperti itu? Tapi saudara perhatikan, justru Elohim Bapa Yahweh itu mencari orang ya yang memang rindu, benar-benar rindu hatinya itu tulus pengen berjumpa dengan Elohim, berjumpa dengan Tuhan. Saya memberikan contoh, yang pertama adalah Daud. Nah, Daud ini dibuktikan dengan apa, saudara? Daud ini dengan dia suka memuji, bermazmur. Nah, ini membuktikan memang dia rindu cinta Tuhan. Makanya waktu pemindahan tabut itu dia menari-nari sehingga Mikal istrinya berkata, kamu gila. Kemudian Daud berkata, untuk Elohim, untuk Bapa Yahweh aku akan jauh lebih lagi. Sehingga kenapa sampai kitab suci tulis bahwa Bapa Yahweh akan mendirikan pondok Daud yang telah roboh. Kenapa bukan bait Elohim? Kenapa bukan kemah tabernakal tetapi pondok Daud yang akan dibangun kembali? Karena di dalam pondok Daud itu ada pujian penyembahan selama 1 hari 1 malam full. Amin. Yang terus bergantian orang memuji. Nah, ini orang yang cinta, memang rindu, saudara. Seperti inilah yang Elohim cari. Bahkan di kitab suci katakan bahwa Daud itu memuji Elohim berapa kali sehari? 7 kali, saudara. Saudara, berapa kali? 7 sekali atau 7 hari sekali? Nah, kalau Daud 7 kali sehari, kadang kita 7 hari sekali, saudara. Jadi kalau pas hari ke-7-nya ya sabat, pas sabat ya sabat. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jadi orang yang sungguh-sungguh itu yang dicari Elohim. Contohnya seperti Daud, saudara. Kalau saudara baca kitab Tehillim itu kitab syair, pujian. Makanya berapa banyak lagu pujian yang diciptakan itu dari ayat kitab Tehillim. Banyak sekali. Bahkan seperti lagu yang gini, lagunya yang bunyinya gini, apa? Gam-gam ki eleh. Itu sekarang di TikTok terkenal luar biasa. Bahkan orang yang beda iman dengan kita aja sering pakai itu buat TikTokan, saudara. Pada lagu gam 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 ki elek BBG salmawet lo 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 irara kiata imadi sifteha umisanteha hema yena kamuni. Itu kan Tehillim Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut, karena engkau besertaku. Ki ata imadi, karena engkau, ki karena ata engkau, imadi besertaku. Jadi ayat-ayat dafar Elohim ini bisa membawa dampak yang luar biasa. Makanya saya sering bilang, saya kenapa senang lagu Ibrani, karena hampir semua lagu Ibrani itu diciptakan, dibuat ayat, saudara. Semuanya ayat. Tadi lagu saudara yang nyanyikan, siapa, si Weli nyanyikan Mau Firman Tuhan, itu yang buat Kopeng itu. Aziwa Simrat, itu yang buat Ju itu aslinya. Saya kirim renungan, dibuat sama dia. Terus lagu Hari Yula Yahweh, itu juga semuanya ayat, saudara. Ada juga lagu yang apa? Elohim lanu makasih Tehillim 46 ayat yang kedua. Ke ayal ta'arok, semuanya, saudara. Jadi hampir semuanya ayat. Makanya kitab Tehillim, atau ya memang Tehillim atau Mazmur itu tidak semuanya tulisan Daud. Ada juga tulisan Mose dan sebagainya, saudara. Tetapi hampir semua menjadi pujian yang luar biasa. Ada lagu yang sering dinyanyikan Benyamin Netanyahu, tahu nggak lagu apa, saudara? Sabehi Yerusalem ya, itu juga kitab Tehillim, saudara. Semuanya ayat dafar Elohim. Jadi kenapa Elohim itu mencari apa? Orang yang memang sungguh-sungguh hatinya rindu kepada Bapa Yahweh. Salah satunya adalah Daud, saudara. Karena dia orang yang suka memuji dan menyembah Elohim. Contoh yang kedua adalah Elisa. Elisa itu yang sedang membajak tanah, saudara.
Kemudian datang dafar Elohim dan katakan Elia, ikut aku. Dia tinggalkan bajaknya, saudara. Dia tinggalkan ladangnya, ikut langsung. Makanya kalau saudara tahu, kalau saudara baca kitab suci, mujizat yang dilakukan Elisa jauh lebih banyak dibandingkan yang dilakukan Eliyahu. Banyak hal orang menerima panggilan. Kenapa? Karena hatinya rindu. Bahkan saat dia berjalan sama Elia dan Elia akan dijemput dan dia akan terangkat ke Samayim, saudara. Apa yang diminta? Apa yang kamu minta? Saudara sampai bilang, kalau engkau nanti bisa melihat aku dijemput dengan kereta berapi dari Samayim, maka semuanya separuh dari rohku akan kuberikan. Dan dia bisa mendapatkannya dari Eliyahu. Makanya mujizatnya luar biasa. Bahkan ada orang yang sudah mati, dilempar dan nyawanya jatuh, tubuhnya jatuh mengenai tulang Elisa, bisa hidup lagi, saudara. Banyak keajaiban yang dibuat. Kenapa? Karena hatinya rindu kepada Bapa Yahweh Elohim. Amin. Kalau saudara rindu itu gini, hari ini ibadah, kok besok tahu-tahu sudah ibadah lagi ya, itu artinya rindu. Tapi kalau orang, saudara yang dikasih oleh Bapak ya, mau ibadah masih lama lah, nanti aja deh, saya minggu depan aja. Padahal kalau saudara minggu depan nggak ibadah, nunggu lagi minggu depan berarti nunggu 15 hari baru akan berjumpa. Terus orang yang rindu akhirnya akan seperti Elisa, saudara. Dia meninggalkan pajaknya, meninggalkan tanahnya hanya untuk ikut Abah Yahweh Elohim. Contoh yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh hatinya rindu kepada Abah Yahweh Elohim bersama Yesus Masiah adalah Kepa atau Petrus. Kepa yang sedang mencari ikan, ini gambaran orang yang sedang mencari jiwa. Dia rindu dipanggil, ayo ikutlah aku. Dia ikut, saudara. Artinya kenapa, saudara? Banyak orang yang memang rindu. Banyak orang yang dipanggil, yang saya catat hanya beberapa saja. Termasuk Lewi. Lewi itu lagi pungut cukai. Begitu Yesus, ikutlah aku. Ikut dia, saudara. Banyak sekali orang-orang yang memang rindu dipanggil Tuhan. Rindu karena kenapa, saudara? Benar-benar dicari Elohim yang memang hatinya rindu. Kalau saudara tahu, saya dapat visi melayani Tuhan itu sudah sekian lama, saudara. Sampai waktu saya sekolah itu yang daftar sebenarnya waktu sekolah kakak saya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya yang masuk. Saya yang sekolah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu cara Tuhan untuk menjamah dan memilih saya untuk menjadi umatnya. Sudah gitu ditaruhnya di Kopeng lagi, saudara. Kenapa kok harus di Kopeng? Karena saya dulu juga asalnya dari sana, supaya banyak orang yang mengenal kebenaran Abah Yahweh. Amin. Jadi siapa yang Elohim cari, saudara? Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh rindu hatinya kepada Elohim. Kita akan lihat ayatnya, perhatikan. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Ki Yahweh enai metsot bekal haaret lahit kasek im kefafam salem elai niskaleta al sot ki meata yes imeka milhamot. Yang artinya, saudara, sebab mata Yahweh menjelajah ke seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang hatinya shalom terhadap dia. Artinya hatinya memang rindu, saudara. Engkau telah berlaku bodoh dalam hal ini, karena itu mulai sekarang aku terjadi peperangan. Kalau orang menolak saat dia panggilan, justru akan menjadi permusuhan dengan Tuhan. Contoh Yona. Yona itu dapat visi dari Bapak Yahweh untuk masuk mana? Niniwe, saudara. Itu saya sangat sayang. Tetapi justru Yona pergi kemana, saudara? Ke Tarsis. Kenapa milihnya ke Tarsis? Karena di Tarsis tempatnya orang-orang yang kaya, pedagang-pedagang ngumpul. Berapa banyak saat orang dapat visi Elohim justru larinya seneng yang pelayanannya yang wow, saudara. Sehingga justru saat dia menjauh, ini Ninewe, ini Tarsis. Semakin dia pergi menjauh dari Ninewe, semakin dia bermusuhan dengan Tuhan. Semakin dia bermasalah dengan Elohim. Makanya belum sampai dia ke Tarsis, dia sudah mengalami banyak masalah. Oleh sebab itu, kalau kita mendengar dafar Elohim, jangan pernah keraskan hati kita. Amin.
Saya siap Bapak Yahweh. Saya siap untuk melayanimu dengan sungguh-sungguh. Nah, dikatakan sini, ya sekali lagi, sebab mata Yahweh menjelajah ke seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang hatinya salum kepadanya. Saya melihat video saudara, di Timur Tengah itu ada orang bertobat satu keluarga. Hanya gara-gara saudara tahu apa? Satu rumah ini mimpi dalam satu malam mimpinya sama. Semuanya didatangi Yesua. Tapi masing-masing mau ngomong gak berani. Sehingga waktu itu kakaknya bilang, aku sebelum mau mimpi. Jadi orang saling pandang-pandangan itu bilang, aku mimpi. Aku yang mimpi. Yang lain juga bilang aku mimpi. Itu ada satu keluarga, kalau nggak salah ada 5 orang. Itu satu rumah bisa berjumpa Yesua dalam satu malam. Sehingga satu keluarga ini bisa bertobat semua. Amin. Nah Tuhan mau yang kayak gini, yang hatinya memang salom, ada damai dalam dirinya. Saya selalu sampaikan, makanya kalau menjadi orang yang menyembah Bapa Yahweh, kalau baik harus baik. Jangan pernah cuma pura-pura baik saja, tetapi sungguh-sungguh. Ini adalah yang pertama saudara. Siapa yang Elohim cari? Yaitu orang yang hatinya rindu mencari juga Bapa Yahweh Elohim. Amin. Yang kedua saudara, yang kedua adalah orang yang mau bertobat atau tesufa. Orang yang mau tesufa dari segala dosanya, artinya dia berbalik. Saya sudah sampaikan berkali-kali, yang namanya tesufa itu tidak selalu dari orang lain iman kepada iman kita. Tetapi dari orang yang jahat menjadi baik, itu tesufa. Orang yang tadinya hidupnya bohong, terus mulai dia belajar jujur, itu tesufa. Orang yang tadinya mulai pelit, luar biasa, mulai memberkati, itu tesufa saudara. Dari hal yang jahat menjadi baik, itu tesufa bertobat. Makanya yang Elohim cari yang kedua adalah orang yang mau tesufa dan meninggalkan dari segala dosanya, dan dia berbalik kepada Abba Yahweh Elohim. Saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah orang yang kerasukan digedara atau digerasa saudara. Ini menggambarkan orang yang tidak bisa diatur. Padahal waktu Yesua mengunjungi orang ini saudara, ini jauh, tangannya dirantai karena orang nggak berani. Artinya hidupnya semrawut, sembarangan, kacau balau, dan nggak ada orang yang mau mendekatinya. Dan dikatakan sini orang yang menggambarkan tidak bisa diatur. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saat dia berjumpa dengan Yesua dan dia tesufa saudara, dia sembuh, dia menjadi penginjil, menjadi pemberita pesorah yang hebat. Amin. Jadi menjadi pemberita. Saya juga pernah menyampaikan daftar Elohim, yang saya kasihkan contoh adalah Simon Kirenia. Saudara tahu Simon Kirenia atau Simon dari Kirene? Aslinya Simon dari Kirenia. Dia sebenarnya pergi ke Yerusalem itu karena pengen merayakan Pesah. Karena dia kan orang keturunan Yehudi saudara. Jadi sekali waktu dia harus ke Yerusalem untuk merayakan Pesah. Tetapi di tengah perjalanan saat mau perayaan Pesah itu, dia melihat orang dianiaya. Yaitu siapa? Yesua saudara. Dia penasaran, ini siapa gitu. Tapi saat dia berjumpa dengan Yesua, bahkan dia sudah memikul salibnya Yesua, pola hidupnya berubah luar biasa. Amin. Dan saudara tahu, anaknya dua menjadi pelayan Elohim yang luar biasa. Namanya Alexander dan Rufus. Dua-duanya menjadi pemberita pesorah yang hebat. Kenapa? Dari diawali dia tesufa sungguh-sungguh, waktu berjumpa dengan Yesua, hidupnya berubah luar biasa. Paham saudara sampai di sini? Jadi yang Elohim cari itu adalah orang yang mau bertobat. Makanya kalau ada orang bilang sudah menjadi anak Tuhan sudah berapa? Wah, dari lahir saya, masih di kandungan itu loh. Saya itu KTP, belum punya KTP loh. Tapi sudah ngikutin mama saya semuanya. Tapi hidupnya nggak berubah. Lah buat apa saudara? Justru kita mengenal Bapa Yahweh Elohim, hidup kita ini harus berubah. Amin. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Sakai
atau yang sering kita kenal kalau di kitab suci yaitu Sakeus. Nah, Sakeus ini tersufa, saudara, bertobat, berubah, dan juga Sakai yang rindu menjumpai Yesua. Sekarang saudara perhatikan nih, pertama yang rindu itu Yesua dulu atau Sakai dulu? Sakai dia bilang gitu, Yesua itu siapa sih? Penasaran dia, orangnya seperti apa sih? Padahal kalau itu terjadi di dunia zaman sekarang, terjadi nih, Sakai ini gak perlu dia lari-lari cari. Cukup aja aku itu ada pendeta besar itu yang kalau khotbah undang sini, saya membuat acara, datang gak kira-kira? Nanti saya jemput pakai mobil mewah, kalau perlu tergandeng misalnya gitu. Wah, mesti orang cepet dong, dia punya uang banyak, dia punya jabatan kok. Betul gak saudara? Jadi saudara yang dikasih pasti dia mau. Tapi Sakai tidak. Saya penasaran, saya pengen seperti Yesus, melihat Yesua itu seperti apa. Makanya dia berusaha cari lihat Yesua. Cuman memang tapi saya akuin, Sakai ini orangnya pinter. Karena kalau dia nggak pinter, nggak mungkin jadi pemimpin, kepala, pemungut pajak atau cukai, saudara. Dia orang yang pinter, orang yang cerdas lah istilah gitu. Makanya Sakai ini saudara dikasih, dia berusaha bagaimana caranya, dia juga cerdik. Ketemu Yesua itu gimana supaya saya bisa melihat. Tapi sekali lagi, pucuk dicinto ulam tibu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitu dia melihat Yesua, justru Yesua yang bilang, "Hei Sakai, aku mau ke rumahmu." Saudara bayangkan loh, rumah kita ini kedatangan pejabat ngepel sehari 3 kali. Yang nggak pernah bersihin. Yang nggak masaknya biasa saja, masaknya mewah. Ini baru kedatangan pejabat. Ini kedatangan Tuhan, saudara. Saudara bayangin bahagianya kayak apa. Apa yang saya rindukan terjadi, saudara. Makanya dikatakan, aku mau ke rumahmu. Coba saudara bayangkan. Jadi perjumpaan Yesua membuat orang itu tersumpah. Saya sudah sering lihat kesaksian orang. Kesaksiannya bagus. Jadi kesaksiannya wah dahsyat luar biasa. Tetapi kalau hidupnya nggak berubah, berarti dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang yang sudah berjumpa dengan Bapa Yahweh bersama Yesua Masiah, hanya dijamah saja, pasti hidupnya berubah. Saya ini dulu tahun dari kecil, hidup saya kacau, saudara. Karena umur saya kelas 2 SMP sudah ditinggal papa saya. Sudah meninggal. Saya harus belajar sendiri segala macam, saudara. Nah, waktu saya ada di Jakarta, saya bilang, saya udah pernah saksinya di sini. Saya mau mati itu nyaris 5 kali, termasuk saat kerusuhan di Jakarta dulu, saudara. Saya ditodong orang, saya kecelakaan, saya mengalami banyak hal yang saya pernah alami, saudara. Dan saya nggak pernah ibadah, saudara. Kakak saya bilang gini, kamu mau ibadah? Saya bilang enggak. Saya mau memecahin rekor. Jadi kalau ibadah itu kalau penting saja dan saya pengen. Saya nggak pernah mau, saudara. Terus sekali waktu saya diajak itu sama kakak saya ibadah di tempat gerejanya istri saya dulu. Itu di Grogol, saudara. Waktu saya ibadah itu begini, saudara. Saya pikir saya coba ibadahnya kayak apa sih? Dulu saya bilang gitu. Tapi begitu masuk pertama saya masih ingat lagunya, pujiannya begini. Ku datang pada salib, itu lagunya pujiannya begitu. Ku lihat siksanya Tuhanku dan ku sujud pada kakinya. Sekarang ku dapat ampun dosa. Itu mulai dari pujian pertama sampai selesai, sampai ibadah selesai saya cuma nangis. Loh, saya nggak pernah nangis, saudara. Tetapi kalau Tuhan sudah jamah, ini seperti Sakai, orang yang mengalami pertobatan yang luar biasa. Amin. Jadi saya begitu perjumpaan dengan Tuhan, berubah pola saya. Saya sudah mulai sungguh-sungguh, sampai saya puasa Ester, saya ibadah. Saya sekolah itu dari Depok dulu ke Jakarta itu kalau naik kereta sampai Manggarai. Zaman dulu kalau kereta itu nggak bisa sini penuh, ya naiknya di atas. Dulu kereta listrik gitu loh, KRL dulu. Itu sampai seperti itu. Tapi saya rindu sambil kerja pulang belajar, kerja pulang belajar. Terus saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan saya rindu. Nah, inilah yang seperti ini. Kalau orang yang dicari Elohim itu adalah orang, selain orang itu rindu, adalah orang yang mau bertobat.
Amin. Yang sungguh-sungguh, contohnya seperti tadi saudara dikasih orang yang ada di Gedara. Nanti ada juga perempuan Somron, itu mau bertobat, dia menjadi pelayan Tuhan yang hebat, menjadi penginjil yang luar biasa, dan juga seperti Sakai. Kita akan lihat ayatnya saudara ya. Next, kita lihat ayatnya nih. Ya, Yeskiel pasal 34 ayatnya yang ke-12. Demikian. Kefaharat roe edrobiom keoto vetoksono nifrasot ken afaher et soni wahisalti et chemical ham komot aser novotsu sampiom aman wa arafel, yang artinya seperti seorang gembala yang mencari domba-dombanya pada hari ketika dia di antara domba-domba yang terserak. Demikianlah aku akan mencari domba-dombaku dan akan membebaskan mereka dari tempat mereka diserakkan pada hari berawan, bahkan berawan gelap. Amin. Jadi Tuhan akan mencari orang-orang yang memang hatinya mau tersufa. Sekalipun dia udah kemana-mana, tetap aja ditarik saudara. Tahun 1996 saya kena tipes akut saudara. Saya di Jakarta. Ini wis kondisinya udah mau mati saudara. Saya berdua sama teman saya nih di kontrakan satu petak ini nih. Kemudian saya bilang gini, namanya kebetulan teman saya ini sama dengan saya, hampir sama. Kalau saya Mulyanto, dia Mulyono saudara. Teman saya SMP bareng, sekolah SMA-nya bareng, sama-sama mul saudara. Terus waktu saya kondisinya udah gini, saya udah bener-bener minum air putih saja saya udah nggak bisa. Saya bilang gini, wis doain saya lah. Kalau memang mati ya mati, nak hidup ya hidup. Jadi sudah kondisinya udah nggak bisa apa-apa saudara. Terus dia berdoa, padahal dia nggak bertobat juga saudara. Dia ini yang hidupnya kacau, saya yang kacau jadi dua. Memang orang kalau lagi kacau, sudah hidupnya kacau, nak lagi kondisinya terpuruk, lagi inget Tuhan. Kebanyakan gitu, bantu doa, bantu ini baru inget. Tapi nak pas berhasil kadang lupa. Terus saya bilang dia doa jam 2 siang itu saya masih ingat. Begitu selesai doa jam tanggal 6 Juni tahun 96. Begitu saya selesai doa sama dia berdua, saya sembuh saudara. Itu karena Tuhan jamah. Wah, saya pikir ini orang jahat ketemu orang jahat doa lah. Kalau orang mau bertobat sungguh-sungguh pasti bisa. Dan saudara tahu, sekarang teman saya ini juga menjadi pendeta di Nganjuk pucuk sana. Padahal dulu hidupnya kacau. Saya udah baptis dia, yang baptis pakai nama Yahweh saya saudara. Cuma saya nggak tahu sekarang dia sungguh-sungguh apa tidak. Tapi dia sendiri udah yakin siapa Bapak Yahweh. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh ini cara Elohim menjamah orang. Kenapa? Karena seperti seorang gembala yang mencari domba-dombanya, Elohim mencari domba-dombanya pada hari ketika domba-dombanya terserak. Saya nggak mungkin kenal saudara kalau bukan Bapak Yahweh. Ya nggak? Tapi karena Bapak Yahweh saya bisa kenal saudara. Padahal dulu saya kirimin traktat ke Papi Lukas tahun 2000. Makanya aku tidak tahu siapa yang ngirimin. Karena waktu saya di Jakarta dulu kan semua gereja dikirimin traktat. Salah satunya traktat tentang nama Yahweh saudara. Makanya waktu saya masih jadi full timernya di Jakarta di Bet Yesua, Papi Lukas ketemu saya, ya saya nggak ngerti ya, biasa. Oh ini dari Magelang orang bertobat terima Yahweh, hanya senang saja. Sekarang kita malah jadi satu perguruan. Kita nggak tahu saudara, tapi itulah cara Bapak Yahweh. Amin. Kalau bukan Bapak Yahweh, kita nggak mungkin akan bisa kenal. Tetapi Bapak Yahweh bisa menyatukan dari segala domba yang terserak. Demikianlah aku akan mencari domba. Jadi Elohim mencari itu orang yang mau sungguh-sungguh tersufa kepadanya. Lanjut berikutnya ya. Yang ketiga, yaitu yang dicari Elohim adalah orang yang mau berseru dan mendahulukan kepada Elohim. Amin. Jadi orang yang dicari Elohim itu orang yang mau berseru. Jadi bersungguh-sungguh dia berseru kepada Bapak Yahweh Elohim. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 nanti kita akan baca, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Jadi orang yang mau berseru dan mendahulukan kepada Elohim. Jadi mendahulukan, sudah berseru, dia dahulukan Tuhan dulu. Dan itulah yang Elohim cari. Perhatikan, saya berikan contoh yang pertama adalah janda Sarfat.
Siapa janda Sarfat? Janda Sarfat ini adalah orang yang menolong Eliyahu memberikan makanan. Kisahnya sekali waktu Eliyahu itu diancam, saudara, sama Isabel. Sehingga dia harus ke sungai Kerit, saudara. Nah, sungai itu masih ada airnya. Kemudian dikirimlah Oref Food. Sekarang diganti labelnya jadi GoFood. Paham ya? Jadi kalau sekarang ada GoFood itu nyontoh zaman Elia. Namanya Oref Food. Tahu Oref itu apa? Gagak. Burung gagak itu Oref. Jadi saya bilang gagak food, Oref Food. Jadi setiap hari Elia dikirim daging sama roti. Sama siapa? Oref Food tadi, saudara. Dikirim pagi, sore, dikirim makanan itu terus. Sampai sungai itu mengering, saudara. Jadi ini orang yang terus Elia berseru, ini sudah habislah. Kemudian Elia bilang, Bapak Yahweh sampaikan dafarnya apa? Pergilah ke janda Sarfat. Saat dia berseru, dia pergi ke rumah janda Sarfat. Kenapa yang harus nolong Eliyahu itu janda Sarfat? Enggak orang yang kaya. Padahal di Sidon janda Sarfat ini rumahnya justru dekat dengan Isabel. Kadang kalau Tuhan nolong ini si yang mau jahatin kita, justru kita ditaruh di sampingnya. Itulah cara Bapak Yahweh, saudara. Dan saat berjumpa dengan janda Sarfat, apa yang dilakukan, saudara? Eliyahu berkata apa? Buatkan aku seketul roti. Kemudian janda Sarfat bilang gini, aku sedang mengumpulkan kayu bakar. Aku punya satu minyak buli-buli ini, satu buli-buli minyak. Dan sesukat tepung. Aku akan buat roti dan aku akan makan sama anakku besok mati. Kenapa? Karena sudah nggak ada lagi. Minyak sama tepung hanya bisa dipakai sekali buat roti. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Waktu Elia bilang, buatkan dulu aku nabinya Yahweh. Maka minyak dan tepungmu tidak akan pernah habis selama kelaparan 3,5 tahun. Nah, karena janda Sarfat ini mendahulukan Elohim, maka selama kelaparan dia tidak pernah kekurangan. Amin. Kadang kita ini sayang, saudara. Dan saya pernah ngalamin di saat saya ada di Jakarta. Anak saya masih kecil. Adik sebelah saya itu adik saya, saudara. Saya punya uang 5.000 zaman dulu loh, tahun 2001 kalau nggak salah. Uang saya cuma 5.000 rupiah. Terus habis saya doa pagi, adik saya bilang gini, punya uang nggak? 5.000 mau tak buat sang, lo mintanya kok yo pas yang saya punya gitu loh. Mau ya minta 2.000 lah. Tapi mintanya 5.000. Saya bilang gini, ya udah nih. Tapi saya ngasihnya itu sambil kayaknya eman-eman, saudara. Judus. Tapi saya bilang saya kasih. Saudara tahu, karena saya kasihkan, saudara tahu apa yang terjadi? Justru siang Tuhan ganti lebih dari 10 kali lipat. Amin. Kenapa? Karena kita mau seperti janda Sarfat tadi mendahulukan Elohim, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu Kehilat Kopeng itu renovasi, mau bangun, saya bilang sama istri saya, kamu punyanya apa? Aku cuma punyanya apa ya, cincin sama gelang ya. Boleh nggak kalau itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Iya, yang penting hatimu tulus. Saya sungguh-sungguh. Makanya bangun yang depan itu buat ruangan sekolah sahabat, dananya itu cuma ada 7 juta, saudara. Itu habisnya hampir 77 juta. 10 kali lipatnya. Dan Bapak Yahweh sanggup sediakan. Amin. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, orang yang mau berseru dan mendahulukan kepada Abba Yahweh Elohim, pasti itu yang dicari Elohim. Contoh yang kedua adalah Hizkiyahu atau Hizkia, Raja Hizkia. Hizkia ini nggak main-main, saudara. Dia seorang raja. Kemudian sekali waktu dia dapat surat tantangan, surat ancaman. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu dia membaca surat itu, apa yang dia lakukan? Dia masuk ke bait Elohim. Kemudian dia bentangkan surat itu. Dan dia berdoa kepada Bapak Yahweh, Tuhan, ini aku dapat surat Bapak Yahweh. Surat ini surat tantangan, surat ancaman, saudara. Bagaimana kerajaannya dikepung. Nah, berapa banyak saat kita mungkin dapat tagihan, kita dapat deadline, harus bayar ini, bayar itu, kita bentangkan semua masalah kita kepada Bapak Yahweh. Itu belum selesai. Hizkiyahu jatuh sakit dalam Yesayahu pasal 37 dan 38. Hizkiyahu sakit. Kemudian datanglah seorang nabi dan berkata, engkau sakit
dan tidak akan sembuh, dan kamu akan mati dan tidak bangkit lagi. Coba sekarang saudara bayangin, yang ngomong itu Dafar Elohim, bukan dokter. Yang ngomong dokter aja, Pak, itu ibunya, istrinya atau ibunya kasih makan yang enak saja, karena nggak lama lagi, wah, yang nggak biasa makan rendang, wah, apa saja disiapin. Ini yang ngomong baru dokter loh. Jadi bayangin, yang ngomong ini adalah seorang nabi, saudara. Beginilah Dafar Elohim, kamu sakit, kamu akan mati dan tidak hidup lagi. Ini yang memvonis itu sudah nabi, saudara. Tapi apa yang dilakukan Hizkia? Dia memalingkan mukanya ke tembok. Kalau kita baca ayatnya, dan dia memalingkan mukanya ke tembok, artinya dia, saudara tahu, memalingkan ke tembok itu kemana? Jalan bisa nggak? Nggak bisa. Artinya dia hanya memalingkan, membalikkan, tesufa, dia bertobat, dan tidak ada yang bisa menolong. Tembok ini nggak mungkin bisa, karena dia akan terbentur. Satu-satunya yang bisa dia nolong hanya Bapa Yahweh. Begitu dia berbalik, ya natap, saudara, nggak bisa. Dan dia bilang, Bapa Yahweh, aku sudah melakukan hal yang baik kepadamu. Sekarang aku akan mati, tetapi engkau lihat apa yang pernah aku kerjakan. Dan saudara tahu, datanglah Dafar Yahweh. Apa yang terjadi? Engkau akan sembuh dan umurmu menjadi tambah berapa tahun? 15 tahun lagi, saudara. Ini adalah orang yang mau berseru, membalikkan mukanya. Dia berbalik, tesufa, saudara. Dan Tuhan mau dia sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Bukan hanya sembuh dan tambah usia 15 tahun, tetapi dia juga terbebas dari serangan musuhnya. Amin. Kerajaannya menjadi aman. Kadang kita sama. Kamu sehat, sembuh, usahamu semakin diberkati, engkau akan dipelihara luar biasa. Itu janjinya Bapa Yahweh Elohim. Tapi Elohim itu, Bapa Yahweh Elohim, mencari orang yang apa? Yang mau berseru. Mau nggak kita tiap pagi, siang, sore kita berseru kepada Bapa Yahweh Elohim? Kita lihat ayatnya deh. Ayo kita baca ayatnya. Dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, Hera elai wa enenka wa akida leka gedolot upsurot lo yedaetem. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara yang besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Justru Bapa Yahweh itu akan berikan kepada kita yang nggak pernah kita pikirkan. Itu yang Bapa Yahweh sanggup sediakan buat kita. Amin. Jadi pasti disediakan. Kuncinya adalah berseru kepada Abba Yahweh Elohim, Besem Yeshua Mashiach, maka dia akan menjawab engkau dan memberitahu perkara yang besar dan dahsyat. Justru kita akan dibuat sesuatu yang besar dan dahsyat. Perkara yang besar dan tidak kita mengerti. Justru kita nggak ngerti, Tuhan, kenapa justru aku dikasih yang seperti ini, yang tidak engkau ketahui. Justru keajaibannya semakin banyak, yang luar biasa. Kemudian yang keempat, saudara, siapa yang Abba Yahweh Elohim cari? Yaitu orang yang memiliki iman kepada Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Jadi imannya tidak pernah tergoyahkan kepada siapapun. Amin. Jadi imannya itu sungguh-sungguh. Orang yang memiliki iman kepada Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Saudara, ini saya kasih gambar ilustrasinya siapa? Daniel, saudara. Saudara bayangin, Daniel ini sudah di pengasingan. Dia itu ibaratnya jadi tawanan. Hidupnya benar. Makanya kalau di tempat saya, kalau mau pas ibadah Sabat itu ada namanya Birkat Levanim, berkat untuk anak-anak. Jadi sehabis puji-pujian mesti ada Birkat Levanim. Jadi anak-anak itu masuk maju, nanti kita kasih cupah atau talit gadol, kita doain. Bunyinya begini, Baruata Yahweh Elohinu meleha olam aser kitsanu bemisotai levanim Yesimka Elohim ke Efraim bagaimana Yesimaik Elohim ke Sarah Rivka Rahel Wilea. Yang artinya gini, diberkatilah engkau Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu untuk memberkati anak-anak. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Menese, generasi anak panah yang memang bisa menerobos segala sesuatu yang. Terus dikatakan, dan kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Sarah Rivka Rahel Wilea, generasi yang melahirkan Israel.
Terus saya bilang, saya doakan segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan, saya tolak demi nama Yesus Masiah. Yang ada dalam diri anak itu hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang, seperti Daniel. Daniel itu di Babel tapi kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan orang Babel. Amin. Nah, saudara bisa praktekkan itu di rumah saudara saat mau masuki RF Sabat kepada anak saudara. Amin. Memang itu sebenarnya berkat untuk anak-anak saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, buktinya apa? Orang kalau dia jujur, dia baik, dia benar, mesti ada yang nggak suka, ya apa ya? Wong pelayanan aja begitu, wah pelayanannya bagus, pasti ada yang iri, betul nggak? Tapi kalau orang iri, kita harusnya nganan, tinggal. Makanya kalau saya bilang, kalau orang naik angkutan dulu, kiri mas, ngapain? Berhenti. Orang yang iri mesti mandek di jalan, ya kita nyalip aja kanan. Pelayanan yang bagus pasti ada yang iri. Gembala model kayak apapun, makanya bilang jadi gembala pun itu sih ngoreksi banyak. Mau gembalanya perutnya gendut, walau gembala atau poso, ya gitu loh. Nanti gembalanya pakaiannya sobek dikit, gembala kok pakaiannya nggak sopan. Mau gembalanya kumisen, walah gembala medeni. Mau gembala nanti dibilang nggak kumisen bersih, segala macam, wah kurang sangar. Mau gembala anak elimo, walah nafsu dia besar, ya susah saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak orang yang ngiri segala macam, itu banyak saudara. Tetapi kita harus fokus sekali lagi. Daniel pun sama saudara. Orang di sekitarnya berkomplot, orang di sekitarnya dan dicari kesalahannya. Tapi sayang, tidak ada kesalahan. Nah, kebanyakan kalau orang dicari kesalahannya, nggak ada yang dicari imannya, betul nggak? Yang dipersalahkan imannya. Itu loh, Daniel setiap hari dia berdoa menghadap ke Yerusalem, dan dia harus mendapat hukuman. Nah, di mana-mana ya seperti itu. Orang baik yang benar jujur dimusuhi, karena kalau nggak diajak kerjasama nggak mau, mesti dimusuhi dengan luar biasa. Pasti itu di mana-mana. Nggak di pekerjaan, coba saudara kerja deh di tempat orang-orang yang baik jujur. Terus ada orang yang nggak jujur, saudara diajak nggak mau lah, dimusuhin. Ya nggak saudara? Tapi harus mau. Nah, seperti apa yang dilakukan nih? Daniel tidak mau melakukan, dia datang, buka pintunya menghadap jendelanya ke Yerusalem. Dia tetap berdoa, sakarit min kama arif. Dia tetap lakukan saudara. Dan saudara yang dikasih, orang yang memiliki iman seperti Daniel, dia diselamatkan luar biasa. Amin. Singowe radoyan sama si Daniel. Makanya kalau saudara namanya Daniel, nak ke kebun binatang nggak usah coba-coba masuk ke kandang singa, ya. Wah, aku namanya Daniel, tak mlebu tak cetetin, ya singa ora iso dicetetin. Jadi saudara jangan coba-coba. Saya kan singo, wah nama saya Yona tak mlebu nggon ikan paus, ya nggak bisa juga saudara. Nah, artinya saudara mulai belajar. Orang yang memiliki iman, iman kita itu harus sungguh-sungguh. Amin. Orang lain boleh beda, saya bisa bergaul sama siapapun. Saya punya teman-teman beda iman dengan saya, tapi kalau masalah iman, saya harus tetap konsisten. Amin. Iman saya kepada Abah Yahweh Elohim berbeda. Saya tadi cerita sama papi, saya itu udah kebiasaan saudara. Dari dulu, sekali waktu saya diundang khotbah di persekutuan Panerosis. Panerosis itu persekutuan pendeta-pendeta Jawa Tengah. Ini pikiran bayangan saya loh saudara. Nanti saya naik mimbar, saya akan sampaikan nama Yahweh di belakang. Pikir saya ini. Tapi sudah tahu, saya baru naik sudah bilang Bapak Yahweh di dalam Yesus Masiah. Lu kok wis metu sih? Pikir saya belakang biar nanti saya sampaikan. Nggak bisa saudara. Kenapa? Karena kita sudah biasa. Amin. Makanya saudara jangan pernah takut, jangan pernah malu menunjukkan identitas bahwa saya orang yang menyembah Bapak Yahweh Elohim. Di kampung tempat saya, saudara yang dikasih Tuhan, toleransinya bagus. Jadi kalau pas lebaran orang pada ngumpul pada itu. Kalau pas Natalan ngumpul. Nanti kalau Desember yang nggak dimasukin rumah saya. Karena mereka tahu saya nggak merayakan. Saya Sukotan. Sampai saya bilang, loh, ngunamu perayaan yuk. Kok orang ngundang-ngundang? Wes besok tak undang perayaan Sukot. Saudara yang dikasih oleh,
Orang akhirnya sekarang sudah semakin tahu, makanya kita mulai belajar mempopulerkan apa yang kita imani. Amin. Dan jangan takut, jangan sungkan seperti apa yang dilakukan Daniel. Kita lihat ayatnya nih. Yuk, kita baca kembali. Lukas pasal 18 ayat yang ke-7. Ya. Lukas 18 ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Wa Elohim haim loya ase et mispat bekhirai hakorim elayumam walaila haim yitmah meha beim nyaman, yang artinya sudah, dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam dan berpanjang sabar atas mereka. Nggak mungkin Tuhan nggak tolong kita kalau kita mau berseru siang dan malam untuk pergumulan kita. Amin. Untuk penyakit kita, untuk masalah kita, untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita. Selama kita mau berseru siang dan malam, dikatakan, akankah Elohim nggak melakukan pembelaan? Saudara perhatikan, ada orang di sebuah kota yang disampaikan oleh Yesua. Ada hakim yang lalim. Kemudian ada orang janda yang membutuhkan pertolongan. Dia tiap hari ngomong terus. Dan aku nggak mau membela perkaramu. Tetapi karena orang terus itu meminta, memohon, maka apa yang terjadi? Yes, daripada nggak tak bela deh, daripada ngerepotin. Sama dengan Elohim. Kalau kita sungguh-sungguh terus berdoa, pasti Abah Yahweh Elohim akan membackup kita, menolong kita. Amin. Dan pasti nggak mungkin dibiarkan kita ini bergumul sendiri. Kita lanjut ayat 8. Ani omer lahem seya ase et mispata maher aka aser yafo ben ha adam ha yimsa et ha emunah alai adomot, yang artinya aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Artinya Tuhan mau nolong kita, tapi seberapa besar iman kita? Sungguh-sungguh gak kita berharap kepadanya? Saya tetap yakin, beriman bahwa Abah Yahweh Elohim pasti menolong saya. Amin. Jadi saat Yesua datang, kita sungguh-sungguh punya iman bahwa Tuhan itu pasti sanggup menolong kita. Gak mungkin kita itu dibiarkan bergumul sendiri. Dan pasti Tuhan akan tolong. Makanya dikatakan, aku berkata bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Artinya itu segera, bergegas, saudara, dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu kalau mau ikut Tuhan itu jangan pernah berlambat-lambat. Semakin kita berlambat-lambat, ya kita akan ketinggalan. Saudara bayangkan istrinya Lot saja, karena dianya berlambat-lambat saja sampai ditarik sama malaikat. Wis berlambat, sebenarnya dia udah keluar selamat pun, kalau hatinya condong kepada dunia, dia tidak terselamatkan. Paham saudara? Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh punya iman, sungguh-sungguhlah iman yang ya dan amin. Lanjut. Ya. Kenapa saudara? Karena Elohim lah yang mencari kita. Karena Bapa Yahweh Elohim besim Yesua Hamasiah lah yang mencari kita sebagai umat yang dikasihinya. Coba saya tanya, di Magelang ini penduduknya ada berapa? Ada yang tahu? Berapa ribu? Hah? Berapa? 180.000. Ada? Oke, anggaplah 180.000. Saudara bayangin, bahagia nggak saudara? Kok salah satu dari sekian 200.000 deh. 200.000 orang kok saudara yang percaya Bapa Yahweh. Amin. Coba saudara, dari sekian kita bisa mengenal Bapa Yahweh saudara. Dari kota nomor 3 tertua di Indonesia. Saudara tahu nggak kalau Magelang itu kota tertua nomor 3 di Indonesia? Tahu ya? Nomor 1-nya mana? Betul, Palembang. Nomor 2? Jelas tempatnya saya sana tuh. Jadi saudara manggil saya kakak. Kakak pertama ya. Kakak pertama saudara. Jadi Salatiga itu umurnya juga udah 1400-an tahun. Saya pikir wah hebat juga ya. Kota kecil tetapi termasuk kota tertua nomor 2 di Indonesia. Makanya saya bilang kalau saudara ketemu saya nggak usah panggil Pak Mul, kakak gitu. Jadi saudara yang dikasih bersyukur dari sekian banyak. Kenapa? Karena Elohim justru mencari kita.
Coba kalau kita nggak rindu, acuh segala macam, harus ditarik dulu. Nah inilah caranya. Ini gambar ini tadi tak buat pembukaan khotbah yang tadi pagi, yaitu tidak ada yang lain. Ini adalah percakapan Yesua dengan perempuan Somron atau Samaria. Saudara bayangin, yang tadinya orang Somron sama orang Yahudi gak pernah bergaul, tapi perjumpaan dengan Yesua membuat orang ini percaya dan menjadi pemberita besorah yang hebat. Amin. Kenapa? Karena Yesua datang mencari, mendamaikan mereka yang tadinya gak pernah bergaul. Karena orang Somron ini hasil kawin campur yang orang gak pernah anggap. Tetapi saat berjumpa dengan Yesua, polanya berubah dengan luar biasa. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama ya, supaya kita baca dengan suara yang jelas ya. Yohanan, nanti Ibraninya dulu baru terjemahannya ya. Yohanan 15 ayat 16a ya. Echat staim salos lo atem bakhartem bi kiim bakharti bahem. Sekali lagi ulangi ya, yang Ibrani dulu baru yang terjemahannya ya. Echat staim salos lo atem bakhartem bi kiim ani bakharti bahem. Sekarang Indonesianya ya. Echat staim salos, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Amin. Saudara bayangin, yang milih saudara siapa? Yesua. Saudara bangga gak dipilih Yesua? Saudara dipinggil Pak Bupati aja atau Bu Bupati aja lo bangganya luar biasa. Dulu saya kelas 5 SD dipilih sekecamatan Getasan lomba catur ke Ungaran. Wah bahagianya, pulangnya tuh kok kayak opor. Wah itu bahagianya. Sangune 15 rupiah zaman bien. Saudara mungkin yang kalau kok Andre yang lain mesti tahu lah. 15 rupiah itu hebat. Sampai sana kalah nih bangga. Wes catur kalah nih bangga saudara. Makanya sekarang saya kalau catur nih musuh siapapun nggak pernah takut saya saudara. Coba Pak Andre itu kalau catur tak bilang, kalau satu sama saya bisa makan pion saya satu loh. Hebat tuh. Mesti nggak bisa. Masa ya pion harus dikeletai. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bersyukur karena kita yang memilih Bapak Yahweh sendiri. Amin. Jadi siapa yang Elohim cari? Orang yang memang sungguh-sungguh rindu. Orang yang mau tesufa dengan sungguh-sungguh. Orang yang mau berseru kepadanya. Dan orang yang memiliki iman yang luar biasa. Sukses besar buat kita semua, Bapak yang berkati. Saya undang bangkit berdiri. Kita baca yang terakhir. Semuanya kita baca ya. Karena kalau sama saya mesti harus baca ini ya. Nanti kalau sudah amin bilang yes. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama ya. Echat staim salos, menjadi umat yang dicari Aba Yahweh Elohim besem Yesua Hamasiah untuk diselamatkan. Haleluya, amin. Haleluya, luar biasa kasih Yesua Hamasiah. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kiranya pembahasan ini bisa memperkuat iman dan membantu kita untuk lebih memahami apa yang dicari oleh Elohim dalam hidup kita. Jika kamu diberkati oleh video ini, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Dan tentu saja jangan lupa subscribe untuk pembahasan firman Elohim lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesua Hamasiah memberkati kita semua. Shalom.